Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman sahabat STB. Jumpa kembali pada video kedua dari video seri STB, yaitu yang membahas mengenai The Science of Getting Rich, yaitu ilmu menjadi kaya. Dalam hal ini, STB hanya menerjemahkan secara bebas. Kami ingin berbagi isi dari buku ini bagi teman-teman berminat bisa kita praktekkan ilmu menjadi kaya yang diajarkan oleh buku The Science of Getting Rich. Sebelumnya kami mohon perhatian, ada catatan dari STB, yaitu untuk kalimat cara tertentu yang dituliskan di hampir seluruh buku ini dan diterjemahkan bebas oleh STB dari kata asalnya, yaitu certain way. Jadi kalau ada kalimat atau kata cara tertentu, berarti itu terjemahan bebas dari certain way. Seperti contohnya, berpikir dengan cara tertentu, bertindak dengan cara tertentu. Arti kata di atas adalah cara-cara yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Dan kami mengingatkan, bila Anda tertarik membaca buku ini, menyimak video ini sampai habis, agar Anda memiliki pemahaman yang tuntas dan komplit tentang ilmu menjadi kaya. Pemirsa, kita menginjak pada bab 2, ilmu menjadi kaya itu ada. Ilmu untuk menjadi kaya benar ada, dan itu adalah ilmu pasti, seperti ilmu aljabar atau aritmetika. Ada hukum tertentu yang mengatur proses mendapatkan kekayaan. Setelah hukum ini dipelajari dan dipatuhi oleh siapapun, maka ia akan menjadi kaya. Seperti ilmu pastinya matematika. Soal kepemilikan uang dan properti terjadi sebagai akibat dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Mereka yang melakukan hal-hal ini, yaitu dengan cara tertentu, baik sengaja atau tidak sengaja, akan menjadi kaya. Sedangkan mereka yang tidak melakukan hal-hal dengan cara tertentu ini, berapapun kerasnya mereka bekerja atau berapa cakapnya mereka, tetap miskin. Ini adalah hukum alam yang akan menjadi hukum sebab akibat dan selalu menghasilkan hal-hal yang serupa. Dan oleh karena itu, setiap pria dan wanita yang belajar melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini pasti akan menjadi kaya. Bahwa pernyataan di atas benar ditunjukkan oleh fakta-fakta berikut ini. Menjadi kaya bukanlah masalah lingkungan, karena jika memang demikian, semua orang-orang di lingkungan tertentu akan menjadi kaya, dan orang-orang yang tinggal di satu kota semua akan kaya. Sedangkan orang-orang di kota lain yang tinggal di kota lain semuanya akan menjadi miskin. Atau satu penduduk satu negara semua kaya, sedangkan orang-orang dari negara lain dalam kemiskinan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Di mana-mana kita melihat ada orang kaya dan orang miskin hidup secara berdampingan. Di lingkungan tertentu, di daerah tertentu, dan di kota tertentu, dan di negara tertentu. Mereka berada di lingkungan yang sama, dan sering terlibat dalam urusan yang sama pula. Ketika dua pria berada di lokasi yang sama, dan di tempat yang sama, melakukan bisnis yang sama, satu dari mereka menjadi kaya, sementara yang lain tetap miskin. Itu menunjukkan bahwa lingkungan bukanlah masalah utama untuk menjadi kaya. Beberapa lingkungan mungkin lebih menguntungkan daripada lingkungan yang lain. Tetapi, ketika dua pria dalam bisnis yang sama berada di lingkungan yang sama, satu menjadi kaya, sementara yang lain gagal. Ini menunjukkan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang akan ditunjukkan di dalam buku ini. Lebih jauh lagi,
kemampuan untuk melakukan hal-hal dengan cara tertentu ini tidak semata-mata karena bakat. Karena banyak orang yang memiliki bakat hebat tetap miskin, sedangkan yang lain memiliki sangat sedikit bakat bisa menjadi kaya. Mempelajari dari orang-orang yang menjadi kaya, yang kami temukan adalah banyak dari mereka adalah orang rata-rata dalam segala hal, tidak memiliki bakat dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jelaslah di sini bahwa mereka tidak menjadi kaya karena mereka memiliki bakat dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi karena mereka melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang ada di dalam buku ini, yakni ilmu menjadi kaya. Menjadi kaya bukanlah hasil dari menabung atau melakukan penghematan. Sangat banyak orang-orang yang berhemat tapi tetap miskin, sementara yang boros malah menjadi kaya raya. Tidak menjadi kaya juga bukan karena melakukan hal-hal yang gagal dilakukan oleh orang lain. Karena dua pria dalam bisnis yang sama sering melakukan hal yang hampir sama, kemudian satu menjadi kaya, sementara yang lain tetap miskin atau malah bangkrut. Dari semua hal ini, kita sampai pada kesimpulan menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Cara tertentu yang bagaimana? Cara tertentu yang akan diajarkan dalam buku ini. Jika menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu, dan jika penyebab yang sama selalu menghasilkan efek yang sama, maka siapapun dia, pria atau wanita, yang bisa melakukan hal-hal dengan cara itu bisa menjadi kaya, dan seluruhnya berada dalam koridor ilmu pasti. Muncul pertanyaan di sini, apakah melakukan dengan cara tertentu ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, sehingga hanya sedikit orang yang dapat melakukannya? Ini tidak selalu benar. Sejauh yang kami amati, si penulis amati yang dimaksud ya, ini tidak menyangkut kemampuan alami atau bakat untuk menjadi kaya. Orang-orang yang kurang cerdas dan tidak pernah makan bangku sekolah bisa menjadi kaya. Orang pandai dan jenius bisa menjadi kaya. Orang yang sangat bodoh bisa menjadi kaya. Secara fisik, orang yang kuat bisa menjadi kaya. Orang yang lemah, yang punya kekurangan fisik, juga bisa menjadi kaya. Tingkat kemampuan untuk berpikir dan memahami tentu saja ini adalah hal yang penting. Tetapi kemampuan alami siapapun yang memiliki cukup akal untuk membaca dan memahami kata-kata dalam buku ini pasti bisa kaya. Menjadi kaya perlu melibatkan berurusan dengan orang lain, dimanapun tempatnya. Ada orang-orang yang harus dihadapi, dan jika orang-orang yang cenderung berurusan dengan Anda menyetujui cara-cara yang Anda inginkan, ini akan jauh lebih baik dalam rangka tujuan Anda untuk menjadi kaya. Jika orang lain di kota Anda bisa menjadi kaya, Anda juga bisa. Dan siapapun di negara Anda bisa menjadi kaya. Begitu juga dengan Anda. Sekali lagi, ini bukan masalah memilih bisnis atau profesi tertentu. Orang bisa kaya dalam bisnis ini dan itu, dalam setiap profesi ini dan itu. Sementara tetangga sebelah, mereka berada dalam bisnis dan profesi yang sama, tapi tetap dalam kemiskinan. Benar adanya bahwa Anda akan melakukan usaha terbaik, di mana usaha tersebut adalah usaha yang Anda suka dan cocok untuk Anda. Dan jika Anda memiliki talenta tertentu yang kemudian dikembangkan dengan baik, maka Anda akan melakukan yang terbaik dalam bisnis tersebut sekaligus mengembangkan talenta Anda tersebut. Anda pasti akan melakukannya yang terbaik dalam bisnis yang cocok untuk lingkungan dan situasi Anda pada saat ini. Tetapi selain dari bahasan di atas,
Menjadi kaya tidak tergantung pada keterlibatan Anda dalam bisnis tertentu, sayang sekali. Tetapi menjadi kaya karena Anda sudah belajar melakukan hal tertentu yang tepat dan khusus untuk bisa menjadi kaya. Jika Anda sekarang sedang melakukan sebuah bisnis dan siapapun di wilayah Anda sukses di dalam bisnis yang sama, sementara Anda tidak, itu karena Anda tidak melakukan cara yang sama seperti yang orang lain lakukan. Tidak ada yang dapat dicegah dari menjadi kaya dengan kekurangan modal. Memang benar, ketika Anda mendapatkan suntikan modal, peningkatan akan terlihat lebih mudah dan cepat. Tetapi, apakah orang yang memiliki modal otomatis bisa kaya? Anda perlu pertimbangkan itu. Tidak peduli seberapa miskinnya Anda, jika Anda mulai melakukan hal-hal dengan cara tertentu, Anda akan mulai kaya, dan Anda akan mulai memiliki modal. Mendapatkan modal adalah sebagian dari proses menjadi kaya, dan itu adalah bagian dari hasil yang selalu mengikuti dari tindakan melakukan hal-hal dengan cara tertentu. Anda mungkin orang termiskin di kota ini dan terlibat dalam hutang pihutang. Anda mungkin tidak memiliki teman, pengaruh, ataupun tidak memiliki sumber daya apapun. Tapi, jika Anda mulai melakukan hal-hal dengan cara ini, dengan cara tertentu yang ditunjukkan oleh buku ini, Anda akan menjadi kaya. Anda harus melakukannya dengan sempurna agar menjadi kaya. Jika Anda tidak memiliki modal, Anda bisa mendapatkan modal. Jika Anda masuk bisnis yang salah, Anda akan masuk ke bisnis yang tepat. Jika kamu berada di lokasi yang salah, Anda akan diarahkan ke lokasi yang tepat. Anda dapat melakukannya dimulai dari bisnis Anda saat ini dan lokasi saat ini Anda berada. Gak usah pindah-pindah ke kota lain. Tetap di mana Anda berada, kemudian lakukanlah hal-hal cara tertentu yang akan mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan untuk Anda. Baiklah pemirsa, jika tayangan ini sudah mulai memberikan inspirasi untuk Anda, silahkan Anda like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update video terbaru dari Sukses Tanpa Batas. Baiklah pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Niscaya kesuksesan segera menghampiri kita semua. Amin. Salam sukses tanpa batas.